yaitu tunjangan pangan 50.000, yaitu 10 kilo per jiwa, 5.000 tarifnya. Kemudian tunjangan perbaikan penghasilan 100.000 rupiah per pensiunan. Kemudian tunjangan sumbangan iuran BPJS itu sesuai dengan tarifnya, dan sekarang rata-rata 80.000. Dan kemudian ada sumbangan uang luka. Nah, keempat, komposisi sebagai tambahan dari manfaat pensiun yang diterima bulanan oleh direksi per 1 Mei itu dihapuskan. Seperti gambaran di slide ini. Yang manfaat pensiunan pos yang selama ini dikelola oleh dana pensiun, dan itu sudah merupakan kewajiban dari pendiri karena kita punya sistem pensiunan manfaat pasti yang dikelola oleh dana pensiun pos, itu berkisar paling rendahnya di angka Rp2.200 dan paling tingginya Rp2.430.800 dengan rata-rata hanya di sekitar kisaran Rp855.000. Nah, ini artinya pensiunan ini adalah tergolong kecil dan 75% itu berada di bawah 1.200.000, hanya 25% saja yang di atas 1.200.000. Inilah kondisi manfaat pensiun yang dikelola oleh dana pensiun pos. Oleh karena itu, dari berdirinya PT Pos sampai dengan 30 atau sebelum 1 Mei 2025, direksi membayarkan namanya tunjangan, sumbangan dan tunjangan. Yang inilah yang menopang kecilnya pensiunan tadi, ditopang dengan tunjangan dan sumbangan, keempat sumbangan tadi. Nah, per 1 Mei 2025, melalui keputusan direksi nomor 21 di RUT 0425, seluruh sumbangan itu diganti, dihapus dan diganti dengan tunjangan, yaitu hanya maksimalnya Rp100.000. Dan ini berdampak pada satu, kemiskinan. Sebelumnya dengan adanya manfaat pensiun dan sumbangan dan tunjangan itu, kalau dipakai kategori garis kemiskinan yang ada di BPS, terdapat lebih kurang 29% pensiunan pos itu tergolong di bawah garis kemiskinan. Dan dengan kebijakan baru ini, yang berada di bawah kemiskinan itu naik menjadi 65%, atau jumlahnya lebih dari separuh dari pensiunan itu tergolong pada garis kemiskinan. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan kebijakan Pak Presiden mengentaskan kemiskinan, maka dengan kebijakan ini PT Pos berkontribusi meningkatkan kemiskinan, bukan mengurangi kemiskinan. Yang kedua adalah dari sisi kesehatan. Tidak ada lagi perlindungan kesehatan untuk lansia, karena tadinya ada tunjangan iuran atau bantuan iuran BPJS kesehatan, sekarang dihapus. Maka kemudian ini juga dari visi Bapak Presiden dan yang sedang berlangsung sekarang, ini juga bertentangan karena tidak ada lagi perlindungan kesehatan untuk lansia. Nah, dari organisasi kita di pensiunan itu memandang bahwa kebijakan ini tidak manusiawi karena mengurangi hak bagi pensiunan yang hidup. Kemudian juga tidak manusiawi karena bagi yang menderita sakit itu sekarang harus dengan biaya sendiri. Selama ini ada ditunjang oleh perusahaan. Kemudian juga yang meninggal pun sekarang keluarganya tidak lagi diberikan bantuan. Nah, pengurus pusat P2 Pos itu melakukan penolakan dengan mengajukan surat kepada direksi per 29 April sebelum diberlakukannya per 1 Mei keputusan direksi ini untuk menolak kebijakan ini.
Dan juga ada penolakan dari Serikat Pekerja Pos Indonesia. Dan kita ada 2 Serikat Pekerja Pos Indonesia juga dilakukan pada tanggal 29 dan 30 April. Artinya sebelum ini diberlakukan. Dengan harapan kebijakan yang tidak manusiawi ini dapat ditinjau ulang sebelum pemberlakuannya.